Ibu dan Bapak sekalian, webinar ini kami selenggarakan berangkat dari program yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia sejak beliau kampanye sampai dengan dilantik sebagai Presiden. Beliau konsen kepada upaya-upaya untuk melaksanakan reformasi birokrasi, dan salah satu bentuk reformasi birokrasi yang akan dilakukan adalah perampingan birokrasi. Berita-berita yang begitu gencar tentang perampingan reformasi birokrasi terus berlanjut, namun belakangan ini sempat terasa surut. Lebih-lebih di tengah suasana pandemi COVID-19. Itulah rekan-rekan para aparatur sipil negara mempertanyakan kelanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya perampingan birokrasi yang akan dilaksanakan di lingkungan pemerintah daerah. Lalu bagaimana problematika pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah? Maka kami mengundang Bapak Sekda Provinsi Bali, Bapak Dr. Andos Dewo Madre Indre MSI, untuk menyampaikan materinya dengan topik problematika pemerintah daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi. Kami persilakan Pak Dewo Indre. Terima kasih Pak Kepala Badan Litbang Kabupaten Badung selaku moderator pada webinar pagi hari ini. Salam hormat saya untuk kawan-kawan di pemerintah Kabupaten Badung. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu. Yang terhormat Bapak Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, yang setiap saat beliau menyampaikan informasi kepada saya lewat WhatsApp-nya untuk paparan pagi ini pun tadi malam beliau sudah kirim kepada saya. Terima kasih Pak Menteri. Yang saya hormati kawan saya, para narasumber, ada Pak Agung Wisnumurti dari akademisi, kemudian pada Pak Sekda Badung, dan juga tentunya seluruh peserta webinar yang berbahagia pada pagi hari ini. Saya sampaikan salam sehat untuk semuanya. Saya yakini tidak ada satupun peserta webinar ini yang terpapar COVID-19. Karena itu kita harus sehat semuanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu seluruh peserta webinar pada pagi hari ini, tadi kita bersama-sama sudah mendengarkan, menyimak arahan yang sangat runtut dari Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang arah kebijakan reformasi birokrasi kita yang sudah berjalan dan akan dilanjutkan terus ke depan. Saya tentu tidak perlu memberikan informasi yang berkenaan dengan kebijakan itu karena beliau sudah menyampaikannya dengan sangat utuh. Saya menyampaikan tentu informasi berkaitan dengan sisi praktisnya apa yang kami lakukan di Provinsi Bali, terutama dalam merespon kebijakan Bapak Menteri tadi. Demikian juga kalau dari sisi akademisnya sudah ada sahabat saya Pak Agung Wisnumurti pasti akan memberikan kajian-kajian akademik tentang reformasi birokrasi itu sendiri. Sekali lagi saya hanya fokus kepada problematika praktis yang kita hadapi di lapangan di dalam menata birokrasi ini supaya dia inline dengan arahan reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Bapak Ibu seluruh peserta seminar yang saya hormati, reformasi birokrasi itu kan pada hakikatnya adalah how to build good governance in public sector. Jadi bagaimana kita membangun si tata kelola yang baik pada sektor publik kita. Kalau pertanyaannya bagaimana kita membangun tata kelola yang baik, berarti yang ada saat sekarang ini belum baik. Sehingga kita harus reform untuk menuju keadaan yang lebih baik. Saya yakin semuanya sudah sependapat bahwa birokrasi yang telah terreformasi dengan baik pasti secara inherent akan memperlihatkan ciri-ciri di dalamnya ada efisiensi, ada efektivitas, ada akuntabel, ada responsible, kemudian ada transparansi, kemudian juga ada public service delivery yang baik, yang sesuai dengan harapan masyarakat. Saya kira semuanya sudah sependapat. Itulah ciri-ciri yang harus kita bangun jika kita mereformasi birokrasi. Seberapapun skala reformasi yang sudah kita lakukan, kalau dia tidak menjawab persoalan-persoalan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, public service delivery yang baik, maka sesungguhnya reformasi itu belum berjalan, karena belum menyentuh rohnya. Itulah yang kita lakukan. Tapi semuanya kita harus tahu bahwa tema reformasi birokrasi ini sudah berjalan sekian lama. Saya semenjak berada di eselon 3 pun sudah mendengar reformasi birokrasi.
sampai hari ini masih menjadi isu yang seksi karena terus digaungkan. Artinya perjalanan reformasi birokrasi ini sudah menempuh kurun waktu yang panjang, perjalanan yang panjang, tetapi hasilnya belum sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, maka Pak Menteri terus mengindos kita semua supaya melakukan percepatan reformasi birokrasi. Mengapa belum berjalan dengan baik? Saya dari sisi pengalaman praktisnya, saya ingin mengatakan bahwa reformasi birokrasi itu membutuhkan sebuah ekosistem yang kompatibel. Untuk bisa dia berjalan secara bertahap, bertingkat, dan berkelanjutan. Dia membutuhkan ekosistem. Ekosistem ini, ekosistem yang baik, dia bisa menjadi senyawa kimia yang memperlancar proses reformasi birokrasi itu. Kalau ekosistemnya itu belum bisa menjadi senyawa yang memperlancar proses reformasi itu, maka dia pasti akan tersendat-sendat. Nah, kalau reformasi birokrasi hari ini belum berjalan secara optimal atau pergerakannya belum sesuai dengan kecepatan yang diharapkan, kita belum sampai pada tingkatan sebagaimana dikatakan oleh Pak Menteri tadi, seperti negara-negara Singapura, Korea, dan lain sebagainya. Maka boleh kita katakan, atau asumsinya adalah bahwa ekosistem untuk reformasi birokrasi ini belum terbangun dengan baik. Dengan kata lain, semua faktor-faktor yang ada di dalam ekosistem itu, apakah faktor politik, faktor ekonomi, regulasi, faktor kepemimpinan, dan lain sebagainya, dia belum bisa menjadi satu senyawa yang baik yang mengakselerasi proses reformasi itu sendiri. Oleh karena itu, maka mari kita identifikasi apa sesungguhnya ekosistem itu. Sehingga kalau itu sudah bisa diidentifikasi dengan baik, maka kita bisa membantu akselerasinya. Dengan demikian kita juga tahu bagian mana yang harus diperbaiki. Kalau kita melihat ekosistem itu sendiri, paling tidak ada dua unsur. Ada variabel-variabel dari internal, ada variabel-variabel dari eksternal. Dari lingkungan internalnya tentu ini berkaitan dengan regulasi yang ada. Ini berkaitan dengan sistem rekrutmen ASN, berkaitan dengan sistem pembinaan karier ASN, berkaitan dengan reward and punishment, berkaitan dengan sistem diklatnya, berkaitan dengan sistem pengembangan kariernya, dan lain-lain. Ini semuanya faktor-faktor atau variabel-variabel internalnya. Tetapi di luar itu, untuk menjalankan atau melancarkan proses reformasi itu, dia juga membutuhkan lingkungan eksternal atau variabel eksternal. Seperti misalnya adalah tentang situasi politik atau konstelasi politik, bolehlah dikatakan. Meskipun saya bukan orang politik, mohon maaf Pak Menteri. Tetapi reformasi birokrasi itu juga berkaitan dengan konstelasi politik yang ada, berkaitan dengan sistem ekonomi kita, berkaitan dengan sistem kultural kita. Di satu daerah yang sistem kultural feodalnya sangat kuat, maka reformasinya akan terhambat, tidak bisa berjalan dengan baik. Ya, karena persoalan struktural menjadi sangat penting di dalam kultur feodal itu. Mengapa proses migrasi dari jabatan fungsional ke struktural itu agak lambat? Salah satu penyebabnya itu faktor kultural. Karena menganggap bahwa jabatan struktural itu adalah hierarki. Hierarki itu adalah sesuatu yang menjadi cirinya daripada feudalisme. Jadi kalau feudalisme kita kuat, maka pergeseran dari fungsional ke struktural akan sulit. Akan selalu banyak ada alasan untuk menghambatnya. Begitu juga halnya dengan konstelasi politik kita. Hari ini, mohon maaf, dengan segala permohonan maaf, bahwa kita harus mengakui bahwa birokrasi sekarang adalah under control. Jadi di bawah kendali daripada perpolitikan kita, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kami di daerah tentu sangat merasakan bagaimana politik melakukan intervensi yang sangat kuat terhadap birokrasi. Ya, regulasi-regulasi pun kalau bisa didesain sedemikian rupa supaya masuk di dalam format konstelasi politik tadi. Itu artinya menjadi bagian yang bisa kurang mempercepat proses reformasi birokrasi itu sendiri. Dari dua variabel ini yang saya katakan tadi, ada variabel internal dan variabel eksternal. Tadi Pak Menteri mengatakan bahwa sekretaris daerah punya posisi yang penting untuk mengindos reformasi di internal birokrasi pemerintah daerah itu sendiri. Tetapi posisi sekretaris daerah, dia lebih efektif untuk melakukan kontrol pada aspek-aspek internal, atau pada variabel-variabel internal tadi. Pada tataran di situ, sekretaris daerah bisa, dalam tanda petik, bisa melakukan kontrol yang lebih efektif. Tetapi untuk pengendalian variabel-variabel eksternal tadi, maka posisi sekretaris daerah agak berbeda. Harus kita ketahui bersama. Dan secara fair saya ingin sampaikan kepada Pak Menteri dan juga kepada seluruh peserta seminar, bahwa proses pembinaan karier di lingkungan birokrasi pemerintahan, ini juga dalam tanda petik, mohon maaf, ini juga
ada intervensi dari kekuatan-kekuatan politik di sekitarnya. Itu tidak bisa kita hindari. Dalam konteks seperti itu, maka posisi sekretaris daerah tentu kontrolnya kurang efektif. Jadi itu salah satu hal yang kita temukan mengapa proses reformasi birokrasi ini belum berjalan dengan baik. Sekali lagi ada faktor internal, ada faktor eksternal, di mana faktor internal ini bisa kami kendalikan secara lebih efektif, tetapi faktor eksternalnya agak sulit kami kendalikan secara lebih efektif. Namun demikian, saya tidak ingin membawa perdebatan atau diskusi ini kepada sesuatu yang bisa kita kendalikan secara efektif atau yang tidak bisa kita kendalikan. Saya tidak ingin ke situ. Saya ingin mengatakan bahwa dari kedua variabel ini kita bisa melakukan terobosan secara internal. Yang pertama adalah ada hambatan-hambatan, atau saya ulangi, hambatan-hambatan tadi menurut saya apakah itu hambatan kultural, apakah itu hambatan konstelasi politiknya, apakah itu hambatan-hambatan yang lainnya, itu bisa kita reduksi pada tingkat tertentu dengan menggeser birokrasi ini ke arah yang lebih modern saat ini. Ini saya mengambil pelajaran atau lesson learn dari apa yang kami lakukan di pemerintah Provinsi Bali. Pemerintah Provinsi Bali, Pak Menteri, dapat saya laporkan dan juga kepada seluruh hadirin, apa yang diarahkan Pak Menteri tadi mengenai birokrasi ini harus sudah menggunakan sistem pemerintahan elektronik PSBB itu, kami di Provinsi Bali sudah melakukannya dan dalam proses yang sangat progresif dan juga masif kami lakukan. Ya. Mulai dari tahun yang lalu, semenjak saya dilantik sebagai sekretaris daerah, saya membawa keinginan, membawa obsesi untuk menjadikan birokrasi pemerintah Provinsi Bali ini sebagai birokrasi digital. Dan itu sudah kami mulai. Kami menjadikan Dinas Kominfo, Komunikasi dan Informatika itu sebagai focal point untuk membangun birokrasi digital. Maka dari itu, anggaran untuk infrastruktur di Kominfo kita tambah secara signifikan setiap tahun. Bukan hanya itu, kami tahu ASN yang ada di Dinas Kominfo juga tidak kompatibel untuk membangun sebuah infrastruktur birokrasi digital. Oleh karena itu, kami membentuk satu tim yang beranggotakan dari ahli-ahli IT pada level atau pada degree 6 ke atas untuk bergabung di dalam Dinas Kominfo dan dipimpin oleh seorang ahli IT yakni Profesor Dr. Darmo Putra dari Fakultas Informatika Universitas Udayana. Beliau yang memimpin langsung, beliau yang menyusun rancang bangunnya sekaligus menata infrastrukturnya. Berangkat dari situ maka kami mengarahkan birokrasi ini untuk migrasi dari sistem-sistem yang konvensional menuju sistem-sistem digital. Kami telah menerapkan e-office, sebagaimana dikatakan oleh Pak Menteri tadi. Di pemerintah Provinsi Bali tidak ada pergerakan dokumen. Yang ada adalah e-office. Semua pejabat pimpinan OPD kami haruskan, kami wajibkan untuk membawa tab. Bukan lagi HP, kalau HP semuanya punya, terlalu kecil. Kami jadikan tab itu sebagai sarana kerja. Dan itu harus dibeli sendiri, tidak boleh disediakan oleh kantor. Kami semua bekerja dengan itu. Sehingga dokumen, surat menyurat bergerak dari sana. Termasuk juga untuk tanda tangan. Selain SK, selain Pergub, selain NPHD, selain administrasi keuangan, semuanya sudah menggunakan tanda tangan elektronik. Kemudian ketika sebuah dokumen sudah ditandatangani secara elektronik, dia tidak boleh di print out. Pengirimannya harus juga digital. Apakah by email, apakah by WA. Seluruh surat-surat undangan di jajaran OPD dan sekitarnya tidak boleh ada satupun yang mengirim print out-nya atau hard copy-nya. Demikian juga sistem pelaporan. Tidak ada satupun OPD yang membuat laporan yang dijilid-jilid itu. Kami sudah melarangnya. Jadi semua laporan dalam bentuk digital, dalam bentuk aplikasi. Kami semua bisa mengakses laporan-laporan OPD, apakah tentang perkembangan pendapatan, apakah tentang kas daerah, semuanya hanya dalam satu genggaman kami, di tab kami. Semuanya di situ ada aplikasinya. Begitu juga pengadaan barang jasa, progresnya, semuanya tidak perlu dilaporkan kepada saya, kepada gubernur dengan menggunakan hard copy. Semuanya sudah ada di dalam aplikasi yang kami download. Jadi kami wajibkan seperti itu. Maka sekarang ini semua kami bekerja di pemerintah Provinsi Bali dengan menggunakan e-office dan tanda tangan elektronik serta aplikasi-aplikasi yang kami buat semakin banyak. Untuk itu semua OPD telah tergabung dalam satu sistem digital yaitu fiber optik.
Semua OPD sudah kami sambungkan dengan fiber optik, sehingga tidak ada alasan untuk tidak bergabung. Bahkan kepada seluruh pejabat struktural di Pemprov Bali, kami hanya menyampaikan dua pilihan. Pertama, bergabung dalam sistem digital. Yang kedua, keluar. Hanya itu saja. Tidak ada pilihan yang ketiga. Dan Astunggara, alhamdulillah, untuk saat sekarang ini, semua OPD telah bergabung dalam sistem digital. Rupanya pilihannya semua pada pertama, bergabung. Pilihan yang kedua, keluar, tidak ada yang memilih, alias pilihannya kosong. Jadi dengan menggunakan birokrasi digital, Pak Menteri dan juga seluruh hadirin, maka ketika kami menghadapi pandemi COVID-19 ini, tidak ada persoalan sedikit pun. Tidak ada persoalan sedikit pun. Karena semua pimpinan OPD sudah membawa tab. Kami tidak menyarankan e-office itu di dalam PC atau di dalam komputer yang ada di ruang kerja masing-masing. Karena kalau itu yang dilakukan, maka prinsip mobile-nya tidak akan dipenuhi. Karena kalau e-office itu berada di dalam komputer atau PC yang berada di ruangan masing-masing, maka ketika berada di luar kantor, pekerjaan tidak berjalan. Ketika berada di rumah, pekerjaan tidak berjalan. Ketika keluar daerah, maka pekerjaan tidak berjalan. Oleh karena itu, e-office harus diinstal di tab masing-masing atau di iPad masing-masing. Sehingga dari manapun semuanya bisa bekerja dan bisa berkomunikasi. Laporan-laporan yang lain kami kurangi secara fisik. Tapi kami punya cara untuk mengindos itu semua. Bapak Menteri dan seluruh hadirin yang kami lakukan untuk mendorong birokrasi kami ke dalam birokrasi digital, maka ada cara yang kami gunakan, dalam tanda petik sedikit kursi, sedikit memaksa. Bagi yang tidak mau bergabung silakan, tetapi anggaran ATK-nya kami sudah potong. Kami potong 30-50% seluruh ATK di semua OPD. Jadi itu bagian dari cara kami untuk memaksa supaya mereka menggunakan digital. Anggaran konsumsi rapat sudah kami potong 50%. Artinya mari kita rapat menggunakan virtual meeting. Anggaran perjalanan dinas sudah kami potong 50% lebih. Sehingga mari kita lebih banyak menggunakan IT dalam berkomunikasi. Itu cara kami untuk memaksa. Mengapa kami demikian progresif dan masif melakukan itu? Karena ini tidak hanya sekedar untuk menjawab bahwa birokrasi kami bekerja secara modern. Tidak hanya untuk menjawab itu. Juga tidak hanya untuk menjawab bahwa birokrasi Pemprov Bali bekerja secara efisien dan efektif. Tidak hanya itu. Ada agenda yang lebih besar yang ingin kami capai dengan membangun birokrasi digital di Pemprov Bali. Yakni yang pertama adalah membangun kepemimpinan digital. Karena kepemimpinan digital akan merubah cara-cara kerja kita, merubah cara-cara kita di dalam memimpin birokrasi ini. Kami juga ingin menghilangkan perilaku-perilaku feodal di antara kami. Mohon maaf dalam tanda petik, kami di Bali ini feodalismenya relatif kuat. Dan itu akan terbawa ke dalam tubuh birokrasi itu sendiri. Ini tampak sekali bagaimana seorang pejabat struktural pada level yang tinggi akan menjaga wibawanya dengan baik, menjaga jaraknya dengan anak buahnya. Sehingga pada batas-batas tertentu mengganggu kecepatan dan fleksibilitas kerja. Itu yang ingin kami kikis semua. Menggunakan birokrasi digital tidak hanya kerja-kerja digital, tetapi akan merubah seluruh mindset kita, merubah seluruh pendekatan kita. Jadi feodalisme kita akan terganggu. Intervensi-intervensi dari luar juga akan tidak bisa efektif lagi melakukan intervensi. Sebagaimana misalnya ketika kami menerapkan e-hibah. Sebelumnya hibah-hibah yang difasilitasi oleh kawan-kawan dari luar eksekutif itu banyak yang melewati batas waktu yang ditentukan 31 Maret. Tetapi ketika kami menerapkan e-hibah 31 Maret aplikasi terkunci, tidak boleh masuk. Maka siapapun tidak bisa mengintervensi. Jadi birokrasi digital ini di samping menjawab persoalan efisiensi, persoalan efektivitas, persoalan kecepatan, maka kami juga ingin menjawab persoalan-persoalan di luar sana. Yakni yang pertama adalah soal feodalisme birokrasi yang menghambat semua proses birokrasi, yang menghambat semua proses pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah. Kemudian kami juga mengurangi intervensi luar. Kami juga ingin memberikan satu satu akuntabilitas, karena kalau kita semua sudah menggunakan digital, maka siapapun yang punya akses bisa melihatnya secara transparan. Dengan demikian maka persoalan transparansi, persoalan akuntabilitas bisa kita jawab dari situ. Tetapi memang tidak mudah untuk membawa birokrasi kami ini ke dalam birokrasi digital. Tantangannya pasti ada. Sebagian besar pejabat kami itu, ya, terutama sekali adalah level eselon 2, itu banyak yang usianya di atas 50 tahun.
dalam tanda petik generasinya sudah bukan lagi generasi milenial. Bagi mereka menggunakan perangkat-perangkat digital ini ya dalam tanda petik masih agak susah sedikit. Tetapi dengan cara kursif yang kami terapkan, maka semuanya sudah bergabung, semuanya belajar. Karena saya yakini tidak ada yang sulit. Dan demikian, maka di era pandemi COVID-19 ini, birokrasi kami tetap bekerja, tetap produktif. Itulah yang kami lakukan pada situasi ini. Oleh karena itu berkaitan dengan tema yang kita bahas hari ini, reformasi birokrasi di tengah pandemi COVID masih bisa berlanjut. Jawabannya adalah pasti bisa dan harus bisa. Tidak perlu jauh-jauh mencari perbandingan. Kami birokrasi pemerintah Provinsi Bali sudah menjawab itu, bahwa di era COVID-19 ini kami tetap bekerja. Karena e-office dan juga tanda tangan elektronik sudah kami terapkan sebelum datangnya COVID-19 ini. Dengan demikian, maka sesungguhnya seperti saya katakan tadi, bahwa reformasi birokrasi membutuhkan ekosistem yang bisa mengakselerasinya. Maka saya ingin menempatkan bahwa pandemi COVID-19 ini sesungguhnya adalah ekosistem yang sangat baik untuk mendorong percepatan birokrasi. Kalau kita salah memaknainya, pandemi COVID ini kita hambat atau kita tempatkan sebagai hambatan, maka yang terjadi adalah birokrasi ini akan stagnan, karena kita semua tidak siap. Tetapi jika kita sudah menggunakan birokrasi digital, maka pandemi COVID ini bukan persoalan. Dan kami sudah bekerja dalam skema itu. Jadi birokrasi digital yang kami terapkan, hadirin semuanya, adalah ingin menjawab persoalan yang sangat penting. Tidak hanya untuk pandemi COVID, tidak hanya untuk era baru, tapi untuk era ke depan. Yakni konsep flexi time dan juga konsep flexi space. Dengan digital, dengan birokrasi digital, maka kita bisa bekerja. Tidak hanya work from home, tidak hanya work from office, tapi kita bisa bekerja dalam skema flexi time dan flexi space, di mana saja, kapan saja, termasuk delivery public service itu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tentu saja tidak banyak yang saya sampaikan karena waktu yang terbatas, namun demikian pengalaman praktis yang kami terapkan di Provinsi Bali ini dan masih akan terus kami lanjutkan. Hari ini bukan hari yang terakhir, karena sistem digital kami belum final, masih terus on progress dan akan terus kami perkuat ke depan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kawan-kawan yang lain bahwa pandemi COVID ini bukan waktu untuk jeda menghentikan kerja-kerja yang produktif. Tetapi dia adalah satu ekosistem yang bisa menjadi senyawa yang baik untuk mendorong reformasi birokrasi. Sekali lagi, pandemi COVID ini adalah ekosistem yang sangat baik untuk mendorong reformasi birokrasi. Oleh karena itu, kawan-kawan semua, jangan lewatkan kesempatan yang baik ini. Gold time ini. Sekian dan terima kasih. Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.